Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Materi hari ini adalah proses menghasilkan dan penyaluran energi listrik. Nah, energi listrik itu merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran, ya kan? Hantarannya apa? Hantarannya ya lewat kabel. Jadi listrik itu nggak bisa melompat, harus pakai hantaran. Nah, sumber utama energi listrik itu adalah pembangkit listrik. Nah, sumber utama energi listrik itu pembangkit listrik. Nah, sekarang mari kita cermati bersama pembangkit listrik itu ada apa saja. Itu yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi yang digunakan adalah air. Syaratnya ada hanya air yang bergerak ya. Ingat-ingat, hanya air yang bergerak yang bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Air bergerak itu contohnya apa? Air yang mengalir. Kemudian waduk yang dialirkan. Kalau waduk kan memang tidak bisa mengalir ya, yang pas di bendungannya itu yang ada aliran airnya yang digunakan untuk PLTA. Kemudian air yang mengalir apalagi? Air terjun ya bisa, karena airnya yang penting mengalir. Kemudian kenapa airnya mengalir? Nah, karena untuk menggerakkan kincir airnya. Nah, kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian pembangkit listrik tenaga gas, itu dari gas. Pembangkit listrik tenaga diesel, itu menggunakan tenaga diesel. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, disingkat PLTPB. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga gelombang laut, PLTGL. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini akan kita bahas besok di video berikutnya, akan lebih mendalam lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Nah, anak-anak diperhatikan ya, itu ada air. Kalian tahu dam, no? Dam itu kayak bendungan itu. Nah, itu kemudian ada air yang diam saja dialirkan. Pokoknya bagaimana caranya supaya air bisa mengalir. Nih, kita lihat bersama nih. Dari dam ini namanya bendungan. Ini air, terus kemudian dialirkan ke sini. Ini syaratnya air harus mengalir ya. Syaratnya air harus mengalir supaya air yang mengalir ini bisa menggerakkan turbin. Nah, kalau airnya tidak mengalir, turbin nggak akan bisa bergerak. Nah, turbin yang telah bergerak, turbin bergerak ini tergantung dengan kecepatan air. Semakin cepat air mengalir, maka turbin akan berputar semakin cepat ya. Kemudian ketika turbin berputar, maka akan menggerakkan generator. Generator ini adalah alat yang dapat menghasilkan energi listrik. Generator ini mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik akan dihantarkan ke rumah-rumah, ke pabrik-pabrik, ke mana itu namanya, ke sekolah, ke tempat yang membutuhkan. Itu harus menggunakan transmisi. Transmisinya adalah transformer. Nah, itu singkatnya begitu. Lebih rincinya nanti kita bahas lagi di slide-slide berikutnya ya. Nah, ini kalau dalam tadi kan lingkup besar itu namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan dalam lingkup kecil ini ada beberapa daerah yang juga membuat pembangkit listrik sendiri, tapi pembangkit listriknya sederhana. Jadi mereka membuat pembangkit listrik secara mandiri. Nah, prinsip pembangkit listrik yang mereka buat itu sama seperti pada prinsip PLTA. Hanya yang digunakan, jadi tentu saja energi listriknya itu yang dihasilkan lebih kecil daripada PLTA. Nah, listrik yang dihasilkan hanya untuk digunakan untuk memenuhi listrik warga sekitar. Jadi mereka menggunakan itu namanya mikrohidro. Mikro itu kecil, hidro itu air. Jadi mereka menggunakan pembangkit listrik sederhana ya. Pakai kayu, kincir airnya pakai kayu, itu yang penting menggerakkan turbin. Kemudian ada pemukul generatornya, seperti generator pemukulnya, kemudian mengganti dari energi gerak menjadi energi listrik. Itu adalah fungsi dari generator ya. Namanya apa tadi?
mikrohidro. Nah, ini perhatikan baik-baik. Proses penyaluran energi listrik. Ini kan dari PLTA, ada PLTA, pokoknya dari pembangkit listrik. Nah, setelah pembangkit listrik ini listriknya siap digunakan, akan disalurkan ke rumah-rumah, ke pabrik-pabrik. Ini harus melewati trafo dulu. Nah, di trafo ini transformator ya. Transformator ini disingkat trafo. Trafo ini adalah alat penaik dan penurun tegangan listrik. Nah, dari trafo dialirkan melalui TET. TET ini adalah kalau banyak orang yang menjuluki sutet. Nah, sutet, tahu ini sutet. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi kalau di sini tertulis TET, dari tegangan ekstra tinggi. Ini adalah sutetnya. Nah, kabelnya gede-gede. Kabel sutet itu gede-gede. Lebih gede daripada kabel listrik biasa ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, ini kabelnya gede-gede, besar-besar. Nah, si sutet ini mengalirkan ke trafo. Kemudian tegangannya distabilkan ya, diturunkan. Ini ada penurun tegangan jenenge transformator atau trafo namanya ya. Terus trafo dialirkan ke sutet. Ini tegangannya sudah 150 kV. kV ini kilovolt ya. kV itu kilovolt. Kemudian dialirkan sutet ke sutet lagi. Ini sudah 150 kV lagi, masuk ke industri. Nah, industri itu biasanya membutuhkan energi listrik yang besar. Makanya saluran atau kabelnya khusus ya. Tidak seperti kabel rumahan enggak. Jadi kalau industri itu kabelnya kabel khusus. Kemudian ada sutet yang ada trafo lagi, disalurkan ke trafo. Ini menjadi 150 kV ke 20 kV, turun ya, diturunkan biar nggak meledos ya. Kalau terlalu tegangannya tinggi itu bisa meletus, meledak gitu. Kalau meledak nanti mati lampu ya kan. Kalau ada trafo sampai meledak, meletus, itu nanti daerah di sekitar akan mati lampu. Nah, ini kemudian masuk dari sutet tadi ke trafo, diturunkan tegangannya, kemudian masuk ke tiang-tiang listrik. Tiang-tiang listrik ini ada yang ke sekolah, ke sekolahan, ada yang ke masjid-masjid, ke gereja, ada yang ke rumah-rumah penduduk termasuk ke rumahmu ya toh. Di rumahmu digunakan untuk kamu belajar, digunakan ibu untuk mencuci dengan mesin cuci, digunakan untuk nyetrika, digunakan untuk semuanya yang menggunakan peralatan elektronik di rumah tangga. Itu ya. Nah, anak-anak kadang-kadang dalam menyalurkan energi listrik itu mengalami gangguan, jadi tidak selalu mulus. Biasanya gangguan itu disebabkan oleh peristiwa alam. Misalnya tersambar petir, gempa bumi, nah gitu. Nah, terus kemudian ketika kena petir, terus ketika terjadi gempa bumi, aliran listrik kan akan mengalami gangguan, kadang terputus, kadang transformatornya meledak. Maka apa yang dilakukan? Nah, antisipasinya bagi tempat-tempat yang memiliki kebutuhan listrik banyak, dia pasti akan mempunyai pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Jadi kalau kamu kan listrik rumahan, kalau listriknya mati ya udah ditunggu aja. Tapi kalau pabrik-pabrik yang industri besar, nah mereka sudah punya pembangkit listrik cadangan untuk kebutuhan tempat tersebut. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau belum jelas, tolong diulangi lagi. Tetap semangat belajar ya. Dadah.